Imam Hasan Al-Basri, cendekiawan Islam, seorang ulama yang banyak menghabiskan waktu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu waktu Imam Hasan Al-Basri ini didatangi oleh 3 orang, yang mana 3 orang ini adalah apa yang diinginkan. Orang pertama datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian berkata, "Wahai Imam, di daerah saya ini sudah lama sekali musim kemarau. Padahal saya ini sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hujan itu belum turun-turun." Apa kemudian jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Beristighfarlah kamu dan memohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang pertama pergi meninggalkan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian datanglah orang yang kedua, "Wahai Imam, saya ini sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Saya bekerja di mana-mana, bahkan pekerjaan saya ini sudah halal. Tetapi kenapa rezeki saya ini belum cukup, wahai Imam?" Apa kemudian jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang yang kedua pergi, datanglah orang yang ketiga, "Wahai Imam, saya ini lama menikah, tapi kenapa saya tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal saya sudah berusaha, dokter, berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya saya ini diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang-orang di sekitar Imam Hasan Al-Basri itu setelah mengetahui jawaban Imam Hasan Al-Basri seperti itu bertanya-tanya. Kemudian bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, tadi itu ada 3 orang yang datang kepadamu dengan hal-hal yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda. Kenapa kamu jawab selalu untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Saya menjawab ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Nuh ayat 10-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku akan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kita disuruh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena siapa tahu para jamaah sekalian, dosa-dosa yang ada pada diri kita ini menjadi penghambat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, "Yursilis alaikum midra." Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. "Wa amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara."
dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan akan kebun-kebun, andakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Setelah mendengarkan penjelasan sang imam, orang-orang yang bertanya tadi barulah memahami bahwa istighfar itu adalah jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitulah Allah akan membuka berbagai kemudahan untuk menggapai cita-cita dan kemuliaan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji dalam Quran Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah kali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, marilah kita gunakan sisa waktu kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, serta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di tahun 2026 ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, menjadi tahun yang penuh ketakwaan, dan menjadi tahun yang penuh kebaikan bagi kita semuanya.